Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah diciptakan untuk tujuan mulia atau biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma untuk menyatakan kepada orang-orang di Roma bahwa mereka tidak seharusnya membantah Allah. Karena Allah memiliki hak atas tanah liatnya untuk membuat gumpalan dari gumpalan yang sama, suatu benda untuk dipakai tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk tujuan yang biasa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita lihat ya foto ini. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Anggota DPR milenial. Waduh, saudara, kalau nama kita atau foto kita terpampang di antara mereka, wow, ya, keren begitu ya, saudara ya. Tapi kalau seperti ini ilustrasi ya, saudara. Terpampang fotonya anggota masyarakat. Ya, semua juga anggota masyarakat. Betul ya, saudara. Semua kita anggota masyarakat ya, saudara. Kalau foto kita terpampang seperti ini, saudara, wow, jabatan presiden. Ya, saudara, ini tentunya menjadi harapan ya bagi orang-orang tertentu untuk bisa menduduki jabatan ini. Saya katakan orang tertentu ya, karena tidak semua orang pasti punya impian untuk menjadi ini. Gitu. Ada orang-orang tertentu memang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau dibandingkan jabatan ini dengan jabatan ini, saudara. Jabatan kepala keluarga. Ya, semuanya juga jabatan kepala keluarga. Saudara, kita tidak bisa pungkiri, ini realita. Ya. Ada orang Tuhan ciptakan dengan begitu sangat luar biasa, tampak mulia. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan ciptakan begitu sangat sederhananya. Mau mimpi bagaimanapun, mau berusaha bagaimanapun, 1000 kali, 1 juta kali, tidak akan bisa jadi presiden. Memang dari lahir, dari sononya Tuhan sudah tetapkan orang ini lahir dengan tujuan mulia. Sementara orang ini lahir dengan tujuan biasa saja. Berarti Tuhan tidak adil dong, Pak. Nanti kita akan lihat. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah realita ditulis di dalam Alkitab. Daud Tuhan tetapkan untuk menjadi raja atas Israel. Dan Alkitab berkata Daud ini adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Adalah sebuah realita juga Tuhan Yesus menyebut Lazarus, orang yang biasa saja,
yang makannya berasal dari sisa-sisa orang kaya. Orang yang diciptakan tujuan mulia. Namun orang yang diciptakan tujuan mulia ini tidak dikenan Tuhan. Justru Lazarus yang diciptakan biasa ini, yang disebut oleh Tuhan Yesus, duduk di pangkuan Abraham. Dua orang ini dari gumpalan yang sama, saudara. Ya, dua orang ini dari gumpalan yang sama, yang satu diciptakan untuk tujuan mulia sebagai raja. Dan satu diciptakan dengan tujuan biasa sebagai orang yang sederhana. Saudara, hati-hati ya, saudara. Kita jangan memandang orang dari, dia tujuan mulia, dia tujuan biasa. Itu Tuhan. Kadangkali saya perhatikan, saudara, orang-orang yang sederhana. Itu bukan karena malas. Itu bukan karena dia bukan seorang pekerja keras. Tidak, saudara. Tetapi memang Tuhan telah mendesain dia untuk dia tujuan biasa. Seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Jadi saudara jangan kemudian menghina, memandang sebelah mata kepada orang-orang yang sederhana ini. Dan kemudian saudara mulai mengagungkan orang dengan tujuan yang mulia. Padahal kalau kita lihat cerita orang kaya dan Lazarus, justru Tuhan Yesus mengecam orang kaya dengan tujuan yang mulia itu tadi. Hidupnya tampak mulia di depan orang. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang ini justru berakhir dalam api neraka, alam maut. Sementara Lazarus tujuannya biasa, duduk di pangkuan Abraham. Saudara, Amsal 17 ayat 5 berkata, siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Kadang saudara, orang sederhana itu bukan karena malesnya. Memang dia itu lahir dalam kesederhanaan. Kamu paksa dia belajar kimia, kamu paksa dia belajar matematika bagaimanapun, ya saudara ya gak bisa. Karena memang Tuhan ciptakan dia begitu sangat sederhana. Dengan tujuan biasa. Tapi perhatikan saudara, kalau engkau tidak bisa menghormati mereka, Alkitab berkata engkau sama juga tidak menghormati Allah yang menciptakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca. Di situ Paulus menjelaskan ya bahwa memang realitanya ada orang diciptakan dengan tujuan mulia, ada orang diciptakan dengan tujuan biasa. Sekarang kita lihat tujuan biasa dulu ya Bapak Ibu Saudara. Bagi orang yang diciptakan dengan tujuan biasa, ada kecenderungan untuk membandingkan. Ya kan? Saudara, Tuhan itu kasih aku 1 talenta. Sementara dia dikasih 5 talenta. Itu ada kecenderungan seperti itu. Semua kita natur manusia dosa kita itu seperti itu. Ada kecenderungan untuk membandingkan. Dan kemudian saudara mulai terjebak untuk membantah Allah. Bantahan yang sering kali kita dengar apa? Allah itu tidak adil. Allah tidak adil. Nah, hal ini dipahami oleh Paulus. Sehingga Paulus berkata, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Kamu yang diciptakan dengan tujuan biasa. Siapa kamu sehingga kamu itu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membantunya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa engkau memberikan aku cuma 1 talenta? Mengapa engkau memberikan aku seperti ini? Biasa saja. Saudara,
Paulus menjelaskan kepada kita tentang hak prerogatif Allah. Pada ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda yang dipakai untuk tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara, Paulus menjelaskan tentang hak istimewa yang memang itu sudah menjadi milik Allah. Untuk Allah menetapkan memang kamu terlahir Pak Jokowi, kamu jadi presiden. Memang kamu terlahir Pak A, ya kamu hanya sebagai kepala rumah tangga. Mau 1000 kali berusaha mau jadi presiden ya nggak akan bisa. 1 juta kali kayak gimana pun ya nggak akan tetap bisa. Karena memang Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan yang biasa. Saudara. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27, saya tidak tulis di layar, saya akan bacakan untuk kita. Di situ dikatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak ada. Kalau Allah memang tidak menetapkan dia pada posisi yang dia memang inginkan, ya dia tidak akan bisa. Itu semua adalah hak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin dapat membantah hak prerogatif Allah. Sekarang bagaimana orang tujuan biasa bersikap terhadap hak Allah tersebut? Kita ya yang merasa, oh aku ini Tuhan ciptakan tujuan biasa. Kita kan cenderung untuk membandingkan, ya kan saudara. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap hak prerogatif Allah? Paulus berkata, jangan bantah. Jangan membantah Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kita memang tujuannya ini biasa? Ya kita bersyukur. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh tujuan mulia atau tujuan biasa. Namun ditentukan oleh Tuhan melalui ucapan syukur, maka kebahagiaan itu menjadi nyata. Saudara, sekarang zaman internet ya, saudara bisa browsing saja. Ternyata orang-orang dengan tujuan mulia, saudara, itu banyak yang tidak bahagia. Tahun 2009, mantan Presiden Korea Selatan bunuh diri. Mantan Presiden, saudara. Beberapa waktu yang lalu, wali kota Korea Selatan, tahun 2020 ya, atau 2021 beberapa waktu yang lalu, bunuh diri juga, padahal dia sudah dipersiapkan untuk menjadi presiden. Orang dengan tujuan mulia, saudara, itu tidak menjamin hidupnya itu bahagia. Orang dengan tujuan biasa tidak menjamin juga bahwa hidupnya pasti sengsara. Itu tidak, saudara. Karena kebahagiaan itu diberikan oleh Tuhan. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, ini nampaknya orang ini tujuannya mulia ini.
harta benda, dan kemuliaan, sehingga tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Apapun yang diingininya itu dia dapat, saudara. Hari ini mau Lamborghini, besok mau mobil apa lagi, saudara, semuanya dapat, saudara. Namun apa kata Alkitab? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Makan ayam tidak bisa, makan daging tidak bisa, makan ini tidak bisa, makan itu, penyakit ini, penyakit itu, semuanya ada. Tapi ganti mobil merek apa aja bisa. Tapi tidak dikaruniai Allah untuk menikmatinya. Kata penulis pengkhotbah ini apa? Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang baik. Saudara, sekali lagi Tuhan ingin kita bersyukur. Dengan tujuan biasa. Memang Tuhan mungkin bukan berarti kita tidak berusaha, saudara. Tidak. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, kita tetap berusaha untuk mencapai impian kita. Ya, saudara, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja. Tetapi kalau memang Tuhan itu menetapkan kita dengan tujuan yang biasa, kita belajar untuk bersyukur. Karena itulah bahagia kita, saudara. Tuhan itu memberikan kebahagiaan kita. Bisa saja saudara kita tujuan biasa, tapi bahagia kita ini luar biasa dibanding dengan orang tujuan mulia yang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Seperti wali kota di Korsel yang sudah dipersiapkan ke depan oleh partainya untuk jadi presiden. Justru dia merasa hidupnya itu tidak bahagia. Saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada kita. Ya, saudara. Kita bersyukur sambil kita tetap bekerja, sambil kita tetap berusaha untuk mengejar impian kita, saudara. Kita bersyukur. Oke, saya tidak membantah dan belajar untuk bersyukur. Namun apakah Allah itu memang tidak adil? Nah, pada bagian yang sama, Paulus ini menjawab, Allah itu adil. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, kata Paulus dalam Roma 9 ayat 14, apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Memang Allah itu menciptakan ada orang dengan tujuan mulia, ada orang dengan tujuan biasa, tapi Allah itu tetap adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengkhotbahkan itu ya, tentang keadilan Allah. Itu tentang perumpamaan orang di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saudara bisa lihat ini ya, nanti di link YouTube yang memang saya miliki, saudara, tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Ini berbicara tentang keadilan Allah. Nah, saya tidak akan bicara tentang panjang bagian ini, saudara. Saudara bisa melihatnya itu, ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Secara garis besar saja, orang upahan di kebun anggur ini menggambarkan tentang keadilan Allah. Di situ dikisahkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada seorang tuan tanah hendak mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dia mulai yang jam 6 pagi suruh kerja. Ya, suruh kerja. Kemudian jam 9 juga suruh kerja. Ketemu lagi siang dengan orang suruh kerja lagi. Yang 3 sore ketemu orang juga baru kerja suruh kerja lagi. Yang 5, jam 5 saudara, ketemu orang. Jam 5 loh saudara. Ketemu orang suruh kerja lagi. Jam 6
semuanya digaji. Yang jam 5, kerja cuma 1 jam saudara, dapat 1 dinar. Yang jam 3, dapat 1 dinar. Yang jam 12, dapat 1 dinar. Sampai yang jam 6 pagi juga dapat 1 dinar. Marahlah yang jam 6 pagi. Wow, Tuhan itu tidak adil. Masa yang kerja 1 jam aja dapat 1 dinar. Saya yang kerja sebagi terus-terusan dapat 1 dinar. Mulai dari pagi sampai siang. Sampai sore. Masa disamakan juga dapat 1 dinar. Tentunya saudara kalau kita lihat perspektif kita akan berkata, tuan tanah ini, tuan anggur ini memang tidak adil. Namun coba kita lihat saudara dari perspektif psikologi, perspektif kejiwaan. Saudara, yang jam 5, ini anggap ada 5 orang bangun pagi, jam 5, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasihku kerjaan ya. Aku butuh kerjaan, anak istriku butuh makan hari ini. Begitu keluar rumah saudara, ketemu sama tuan tanah ini, jam 6 pagi. Wah, kamu kerja tempatku. Wow, tentunya saudara yang jam 6 pagi ini bersuka cita. Wow, Tuhan itu baik. Baru aja doa, langsung dijawab. Saya tidak akan bahas ya secara mendetail, saudara-saudara bisa dengar sendiri dalam khotbah saya. Namun singkat cerita saudara, yang jam 5 sore untuk dapat kerja itu stres saudara. Tuhan itu jahat, aku sudah berdoa, tidak didengar. Jam 9, Tuhan itu jahat, aku sudah ngelamar ke sana, ditolak lagi. Direndahkan lagi. Kamu sudah tua, kamu gak kepake. Jam 12 ngelamar lagi ke sana, ditolak lagi, tidak kepake kamu. Sementara yang jam 6 saudara, pernah ngerasakan ditolak orang enggak? Pernah merasakan khawatir enggak aku hari ini makan buat istriku, buat anakku ada enggak? Yang kerja jam 6 pagi itu saudara, kerja sambil Tuh Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sementara yang tidak dapat kerja sampai jam 3 sore itu stres, depresi saudara. Aku mau kasih makan buat anak istriku apa? Sampai akhirnya mungkin jam 4 sore dia berkata, Tuhan itu memang betul tidak adil. Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu jahat, temanku bisa dapat pekerjaan jam 6 pagi. Sementara aku jam 4 ini, aku masih stres, depresi, tidak ada upah untuk aku makan buat anak istriku. Dan akhirnya jam 5, dalam kondisi dia mungkin sudah stres dan berkata Tuhan itu tidak adil. Jam 5, dia ketemu dengan tuan tanah yang baik ini. Ngapain kamu di sini? Pak, saya stres, depresi. Allah itu betul-betul tidak adil. Saya tidak dikasih kerja. Oh, kamu tidak ada kerja. Kerjalah kamu tempatku. Upahmu 1 dinar ya. Jam 6 waktu gajian, saudara. Semuanya dapat 1 dinar. Saudara bisa lihat kisah ini. Saya sudah bahas itu, ya saudara. Dalam perumpamaan orang di kebun anggur. Tuhan itu adil. Saya percaya saudara. Orang dengan tujuan biasa, orang dengan tujuan mulia. Nanti kita semua kalau ketemu Tuhan, tidak bisa kita katakan, Tuhan kamu gak adil. Tidak bisa. Semua kita itu akan berkata, Tuhan, Engkau itu adil. Baik orang jahat, baik orang baik, baik orang benar, baik orang tidak benar, semuanya nanti di pengadilan Allah itu tidak bisa menuduh Allah itu tidak adil. Itu saya percaya saudara berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kedua, orang dengan tujuan mulia sekarang.
Bagi orang yang diciptakan dengan tujuan mulia. Nah, sebentar ya, saya balik ke sini lagi ya. Jadi saudara, orang yang mendapatkan kerja pada pagi hari, itu saya katakan bagaikan orang tujuan mulia. Jadi pagi hari sudah dapat kerja. Itu seperti orang dengan tujuan mulia. Sementara orang yang mendapatkan kerja pada sore hari, itu bagaikan orang yang tujuannya biasa. Stres terus, depresi terus, ditolak terus. Mau ngelamar kerja sana ditolak terus, tidak dapat kerjaan. Bukan karena males, bukan karena tidak mau bekerja, saudara. Karena memang ditolak terus. Ini orang tujuan biasa. Namun mereka semua, baik tujuan mulia, tujuan biasa, dari pagi sampai sore sama-sama cuma 1 dinar. Semuanya cuma 1 dinar, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang orang tujuan mulia. Bagi orang yang diciptakan dengan tujuan mulia, ada kecenderungan untuk merasa memiliki jasa besar. Ya, Saudara. Kalau orang tujuan biasa itu, Saudara, ya kan? Biasanya itu membandingkan. Tapi kalau orang tujuan mulia, itu tuh merasa punya jasa besar. Kayak tadi ya. Aku ini kan sudah kerja, mulai dari pagi sampai sore, masa cuma 1 dinar. Dia merasa punya jasa. Akulah yang ngembangin negara ini. Akulah yang membangun ini yayasan. Akulah yang mendirikannya. Punya jasa besar dan kemudian apa? Menuntut Allah untuk berterima kasih kepada dirinya. Nah itu. Ini saudara, orang dengan tujuan mulia itu kecenderungan jatuhnya itu di situ. Hal ini sangat dipahami oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus itu pernah berkata. Di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 8. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, segeralah ia pulang dari ladang. Mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, kita tidak berhak untuk menuntut Allah itu berterima kasih. Kalau engkau merasa memang Tuhan menciptakan engkau dengan tujuan mulia, engkau tidak melakukan apa-apa, engkau bisa punya jabatan yang mentereng, jabatan presiden, jabatan perdana menteri, anggota DPR milenial. Biasanya orang-orang seperti ini, saudara, terjebak dengan apa? Punya jasa besar. Aku yang ngombangin kota ini. Desamu dulu desa yang tertinggal loh. Gara-gara aku ya. Jadi anggota DPR milenial. Semuanya kemiskinan, ya tingkat pengangguran hilang, semuanya. Saudara, orang-orang ini cenderung jatuh, akhirnya menuntut Allah itu untuk berterima kasih. Tuhan Yesus bilang, kamu itu siapa? Yesus berkata, kamu harus berkata, kami itu hamba yang gak berguna. Tuhan yang membuat kemiskinan sebuah kota itu jadi hilang, bukan kamunya. Tuhan yang memakai kamu untuk membuat daerah ini menjadi sejahtera dan berkembang, bukan kamunya. Semuanya itu dikaruniakan Allah kepada kamu melalui kamu. Harusnya kamu itu berkata, kami itu hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang bagaimana kita
yang mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang tujuan mulia. Sikap kita bagaimana terhadap Allah? Jangan menuntut Allah. Jangan menuntut Allah untuk berterima kasih kepada kita. Kadang kita itu kan menuntut Allah melalui masyarakat, melalui orang-orang yang kita layani. Kita berharap pujian, kita berharap ucapan terima kasih. Kita berharap mereka memberikan pengorbanan, balas jasa kepada kita. Jangan menuntut, saudara. Kita ini hamba yang tidak berguna. Yang kita lakukan hanyalah itu yang harus kita lakukan. Jangan menuntut ucapan terima kasih. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Jika tidak ada ucapan terima kasih. Kita merasa ya, sebagai seorang anggota DPR mungkin ya, kita merasa punya jasa yang besar terhadap sebuah kota, wilayah. Tapi tampaknya tidak ada ucapan terima kasih dan mungkin kita dilupakan juga. Ya kita belajar bersyukur, saudara. Sama kayak orang tujuan biasa tadi. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Sekali lagi saudara, kebahagiaan hidup kita tidak ditentukan oleh tujuan mulia atau tujuan biasa. Kebahagiaan hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu melalui ucapan syukur, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita ini menjadi sebuah realita. Sebuah kenyataan yang kita alami di dalam hidup kita ini saudara. Melalui ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oke, saya tidak menuntut dan belajar untuk bersyukur. Namun apakah Allah itu memang tidak tahu berterima kasih? Pak Robi? Saudara, Alkitab dengan jelas mencatat ya, Allah itu tahu bagaimana bersyukur. Allah, maksud saya berterima kasih kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang memiliki integritas di dalam hidupnya. Kisah perumpamaan talenta menyatakan Allah tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang berintegritas. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, kebahagiaan orang-orang ini bukan limanya, bukan duanya, bukan satunya, tapi Tuhan yang kasih. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan yang kasih. Ketika kita memiliki integritas, ketika kita belajar untuk mengucap syukur, kita yang tujuan mulia, kita yang tujuan biasa, saudara, kita belajar untuk mengucap syukur, semuanya itu, saudara, disitulah Tuhan memberikan kebahagiaan itu menjadi sebuah realita nyata di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan ingin pada setiap orang, baik itu tujuan mulia dan tujuan biasa, adalah bersyukur, punya integritas, tidak membantah Allah dan tidak menuntut Allah. Ada orang, saudara, tujuannya mulia. Memang dia diciptakan untuk tujuan mulia, namun tidak mampu untuk bersyukur, tidak mampu untuk punya integritas di dalam kehidupannya. Apa kata Mazmur di dalam Mazmur 47 ayat 21? Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting kita untuk kita, siapapun kita, apakah tujuan mulia dan biasa, kita senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Allah.
Kita belajar untuk memiliki integritas di dalam hidup kita, ya, saudara. Entah kita diciptakan dengan tujuan mulia seperti Daud, entah kita diciptakan dengan tujuan biasa, ya saudara, seperti Lazarus. Lazarus ini orang yang sederhana. Ya. Saya pernah lihat sebuah tayangan YouTube yang dilakukan oleh seorang YouTuber untuk ya sebagai seorang YouTuber dia akan berusaha untuk dapat uang ya dari YouTube begitu. Nah, dia lakukan sebuah eksperimen, saudara, di Amerika. Cuma saya lupa, saya berusaha cari itu ya, tapi saya tidak ketemu. Eksperimennya itu menarik. Dia kasih uang ratusan dolar kepada orang gelandangan, saudara. Di Amerika ini ada orang-orang yang hidup di penampungan. Yang memang hidupnya itu sederhana. Dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Ketika dia dapat duit ratusan atau ribuan dolar bahkan ya. Waktu itu saya tidak ingat, cuma saya berusaha cari kembali, saya tidak temukan itu, saudara. Setelah itu disyuting secara diam-diam. Orang ini nemu dikasih ya di tengah jalan oleh YouTuber ini. Jadi bukan nemu ya, dikasih. Pak, ini ada berkat, saya kasih buat Bapak. Menarik sekali, saudara. Ada kamera yang ngikutin secara sembunyi apa yang dilakukan oleh orang biasa ini. Dia masuk ke supermarket, saudara. Dia beli apa-apa banyak, wah satu ranjang keluar, dibawa keluar gitu. Apa yang dilakukan, saudara? Ini orang sederhana sekali ya. Yang dilakukan itu apa? Setiap dia di jalan ketemu dengan orang-orang semacam dia, yaitu orang-orang yang gelandangan itu. Dia kasih makanan, saudara. Jadi ternyata dia masuk ke supermarket itu beli sembako, saudara. Dikasih, ini orang sederhana loh, saudara. Kasih. Terus setelah itu secara diam-diam, YouTuber ini tanya, kamu kenal enggak? Enggak, saya enggak kenal sama dia. Dia tiba-tiba kasih saja saya itu makanan ini, gitu. Dan dibagi-bagi kepada tempat penampungan juga dibagi-bagi. Akhirnya si YouTuber ini terkesan dengan orang ini. Ini orang kok luar biasa ya. Orang ini enggak beli minuman keras, enggak beli obat-obatan, justru beli sembako dibagi-bagi ke teman-temannya dia. Akhirnya YouTuber ini buka topengnya. Kemudian dia mendatangi orang ini dan pengen tahu, kenapa kamu lakukan itu? Jawabnya cuma sederhana. Karena saya tahu, dia juga kaget ya, ternyata dia diikuti oleh YouTuber ini. Dia kaget, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya jadi orang susah itu, kekurangan makanan. Makanya saya kasih mereka. Wow, saudara. Ini orang yang baik banget. Tapi memang Tuhan ciptakan dengan kesederhanaan yang luar biasa. Wow, saudara. Saya pikir inilah tipe-tipe orang kayak Lazarus ini. Saudara, dia mau kerja kayak bagaimanapun, dia mau ngelamar kayak bagaimanapun, ketolak terus, saudara. Ini orang tidak memenuhi kualifikasi, kualitas untuk memenuhi pekerjaan. Tidak heran nanti terima kerjanya jam berapa? Jam 5 sore. Ujung-ujungnya bagaimana, saudara? Ujung-ujungnya Daud dan Lazarus. Satu dinar. Daud dan Lazarus, saudara. Satu dinar. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan itu kita mengucap syukur dan kita punya integritas dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, Tuhan urapi kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, tolonglah kami untuk kami tidak membantah Engkau. Tolonglah kami juga untuk kami tidak menuntut Engkau berterima kasih kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur dan memiliki integritas di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.